Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus atau yang biasa kita kenal dengan sebutan PGL. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan persamaan garis lurus itu? Jadi, persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Jika suatu persamaan kita gambarkan dan tidak membentuk suatu garis lurus, maka persamaan tersebut bukan merupakan persamaan garis lurus. Di sini ada pun bentuk umum dari persamaan garis lurus, yaitu fx sama dengan ax plus b, di mana untuk a dan b adalah suatu konstanta. Untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh di bawah ini. Dimiliki persamaan y sama dengan 2x plus 3, selanjutnya dipilih titik koordinat A 1,5. Jika koordinat titik ini disubstitusikan ke persamaan, yaitu untuk nilai Y sama dengan 5 sama dengan 2 dikali 1, di mana 1 merupakan nilai X plus 3. Maka pernyataan ini benar. Ini berarti bahwa titik koordinat A 1,5 memenuhi. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan garis yang melalui sebuah titik bergradien M. Jadi untuk menentukan persamaan garis, kita dapat menggunakan gradiennya, yang mana merupakan sebuah ukuran kecuraman atau kemiringan sebuah garis. Jadi kita di sini akan belajar cara untuk menentukan persamaan garis G yang melalui titik koordinat P yaitu x1, y1 dan mempunyai gradien M. Bisa kita lihat di slide di sini. Misalkan titik koordinat A yaitu x, y dengan x tidak sama dengan x1 terletak pada garis G yang memiliki gradien M. Coba perhatikan gambar di bawah. Berdasarkan gambar ini bisa kita lihat bahwa di sini alfa adalah besar sudut antara garis G dengan sumbu X. Jadi berdasarkan gambar di sini untuk setiap titik pada G, gradien garis sama yaitu M. Akibatnya berlaku M sama dengan Y min Y1 dibagi dengan X min X1. Jadi persamaan garis yang melalui titik koordinat P, X1, Y1 bisa dilihat di gambar dan mempunyai gradien M adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Selanjutnya, jika sebuah garis melalui titik koordinat B, 0, B dengan gradien M, maka berdasarkan persamaan sebelumnya yang sudah kita bahas, diperoleh persamaan garis seperti berikut. Y min B sama dengan M dikali X min 0, sehingga menghasilkan Y sama dengan MX plus B. Jadi jika kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan sebuah garis lurus dengan gradien M dan melalui titik koordinat B yaitu 0, B adalah Y sama dengan MX plus B. Ini menunjukkan bahwa garis lurus merupakan grafik dari fungsi linear. Di sini kita bisa perhatikan contoh. Di sini contohnya yaitu tentukan persamaan garis dengan gradien 3 dan melalui titik koordinat S yaitu 0,2. Penyelesaian. Persamaan garis dengan gradien 3 dan melalui titik koordinat S yaitu 0,2, di mana 3 merupakan nilai M, kemudian 0 merupakan nilai X1 dan 2 merupakan nilai Y1. Sehingga diperoleh Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min nilai Y1-nya sama dengan 2 sama dengan nilai M-nya sama dengan 3 dikali X min nilai X1-nya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 3X plus 2. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas bentuk lain dari persamaan garis. Di sini kita akan menentukan persamaan garis dalam bentuk lain. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan menentukan formula jarak titik terhadap sebuah garis.
Untuk memulai hal ini, coba kita perhatikan gambar di samping. Berdasarkan gambar tersebut dapat kita lihat di sini jika OQ sama dengan jarak titik O ke garis G, bisa kita lihat garis G di sini yang miring. Di sini memiliki dua titik, di mana titik yang pertama itu adalah titik P, yaitu X, Y, dan juga titik Q sama dengan X1, Y1. Maka untuk sembarang P, X, Y pada garis itu, yaitu pada garis G, berlaku OQ sama dengan OR, bisa kita lihat OR, ditambah dengan RQ, sama dengan X cos alpha plus Y sin alpha. Di sini misalkan OQ ini sama dengan N, sehingga kita dapat menyimpulkan X cos alpha plus Y sin alpha sama dengan N. Sehingga hubungan tersebut merupakan persamaan garis G yang ditentukan oleh jarak N dan besarnya sudut antara segmen OQ dengan sumbu X. Dan ini disebut juga dengan persamaan normal Hess. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas tentang hubungan dua garis lurus. Di sini misalkan diketahui garis K adalah Y sama dengan M1X plus C dan garis L adalah Y sama dengan M2X plus C. Maka berlaku gradien yang pertama yaitu M1 sama dengan M2. Ini jika garis K sejajar dengan garis L. Kita perhatikan contoh di bawah. Gradien sebuah garis yang sejajar dengan 3X plus 6X sama dengan 8 adalah jawab. Jadi kita gunakan di sini yaitu AX plus BX sama dengan C. Maka kita peroleh nilai A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan 6 dari persamaan 3X plus 6Y sama dengan 8. Sehingga untuk nilai M sama dengan min A per B. Jadi untuk nilai A sama dengan 3, jadi min 3 per 6 nilai B-nya. Sehingga min 3 per 6 sama dengan min 1 per 2. Dua garis yang sejajar yaitu M1 sama dengan M2, maka diperoleh M2 sama dengan min 1 per 2. Kemudian yang kedua yaitu M1 dikali M2 sama dengan min 1. Jika garis K tegak lurus dengan garis L, maka digunakan yang kedua ini. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Kita perhatikan contohnya. Gradien sebuah garis yang tegak lurus dengan Y sama dengan min 2X min 10 adalah jawab. Di sini kita gunakan Y sama dengan MX plus C. Kita tulis ulang persamaan yaitu Y min 2X min 10. Maka kita peroleh dari persamaan untuk M1-nya sama dengan min 2. Jadi M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nilai M1-nya sama dengan min 2 dikali M2 sama dengan min 1, sehingga diperoleh M2 sama dengan min 1 per min 2 atau M2-nya sama dengan 1 per 2. Yang keempat, kita akan membahas tentang sudut antara dua buah garis. Di sini kita misalkan dimiliki dua garis yang masing-masing memiliki persamaan Y sama dengan MX plus B dan persamaan Y sama dengan NX plus C. Mengenai hubungan kedua garis tersebut dapat disajikan melalui gambar di bawah ini. Bisa kita sama-sama melihat gambar di bawah ini. Di sini terdapat dua garis yang saling berpotongan, yang dimana untuk garis yang pertama yaitu garis Y sama dengan MX plus C dan garis kedua yaitu Y sama dengan NX plus C. Jadi dari gambar tersebut terlihat bahwa M atau garis M ini sama dengan tan alfa dan N atau Y sama dengan NX plus C itu sama dengan tan beta. Sehingga dari sifat besar sudut luar segitiga diperoleh bahwa beta sama dengan alfa per theta atau theta sama dengan beta min alfa.
sehingga dapat diperoleh tan tetanya sama dengan tan dikali beta min alfa sama dengan tan beta min tan alfa per 1 ditambah tan beta dikali tan alfa. Karena sebelumnya tan beta sama dengan N dan tan alfa sama dengan M, maka untuk tan beta min tan alfa sama dengan N min M. Dan 1 plus tan beta dikali tan alfa sama dengan 1 plus N dikali M. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar sudut suatu garis harusnya yang dipilih itu adalah yang sudut lancip. Sehingga berakibat untuk tan tetanya sama dengan N min M per 1 plus N dikali M. Selanjutnya kita akan membahas poin kelima, yaitu jarak sebuah titik terhadap sebuah garis. Di sini terdapat sebuah teorema, yaitu dimiliki P X1, Y1 dan garis G sama dengan X cos alpha plus Y sin alpha sama dengan N. Dengan N adalah jarak dari titik asal O, yaitu 0,0 terhadap garis G, dan alfa adalah besar sudut antara ruas garis yang panjangnya N dengan sumbu X plus. Sehingga jarak P terhadap garis G adalah D sama dengan mutlak X1 cos alpha plus Y1 sin alpha min N. Jika G memiliki persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, maka jarak P X1, Y1 terhadap garis G adalah D sama dengan mutlak AX1 plus BY1 plus C dibagi dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, sehingga kita memperoleh rumus dari jarak titik dan garis. Untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh soal selanjutnya. Di sini contoh soalnya yaitu tentukan jarak antara titik yang memiliki koordinat yaitu min 2,3 dan garis yang memiliki persamaan 3x min 4y min 7 sama dengan 0. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal ini terlebih dahulu kita akan menentukan nilai A, B, P, Q dan juga nilai R. Di sini kita ketahui bahwa nilai A dan B-nya yaitu min 2 dan 3. Yang dimana nilai A-nya min 2 dan nilai B-nya 3. Kemudian dari persamaan kita peroleh untuk nilai P-nya sama dengan 3, nilai Q-nya sama dengan min 4, dan nilai R-nya sama dengan min 7. Langkah selanjutnya yang kita lakukan, kita bisa langsung mensubstitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus jarak titik dan garis. Di sini kita tulis ulang rumus jarak titik dan garis, yaitu D sama dengan mutlak AX1 plus BY1 plus C dibagi dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Sehingga D sama dengan nilai AX1 sama dengan 3 dikali min 2 ditambah nilai BY1 sama dengan min 4 dikali 3 ditambah nilai C-nya sama dengan min 7. Dibagi dengan nilai A-nya sama dengan 3, dipangkatkan 2 jadi 3 kuadrat plus nilai B-nya sama dengan min 4 dikuadratkan. Sehingga diperoleh hasil 25/5. Jadi hasil akhirnya yaitu 5. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jarak antara titik yang memiliki koordinat min 2,3 dan garis yang memiliki persamaan 3x min 4y min 7 sama dengan 0 adalah 5 satuan panjang. Nah, teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu ada garis lurus lanjutan. Seperti namanya, ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang persamaan normal suatu garis lurus. Sebelum itu, teman-teman perhatikan gambar yang sudah ada. Di gambar ini, kita dapat mengetahui beberapa hal. Apa saja? Mari kita coba perhatikan gambar yang sudah tersedia. Nah, dari gambar ini kita dapat mengetahui bahwa mutlak ON itu sama dengan N. Biasanya kita sebut panjang normal garis G.
ON tegak lurus pada garis G, di mana alfa adalah sudut yang diapit oleh normal ON dan sumbu X arah positif. Nah, sekarang kita ambil sebarang titik P, X, Y pada garis G. Kemudian kita proyeksikan titik P tersebut pada sumbu X, dan jangan lupa juga untuk memproyeksikan titik Q pada pola ON. Sehingga kita dapat menghasilkan dengan hasil proyeksi yaitu sudut OQR ditambah alfa sama dengan 90 derajat dan sudut OQR ditambah sudut PQR sama dengan 90 derajat. Sehingga sudut PQR sama dengan alfa. Di sini juga kita dapat mengetahui bahwa mutlak OR sama dengan mutlak OQ cos alfa sama dengan X cos alfa. Nah, bisa juga kita mengetahui tentang mutlak Rn sama dengan mutlak PQ sin alfa sama dengan Y sin X. Jika kita perhatikan mutlak OR ditambah mutlak Rn itu sama dengan mutlak ON loh. Maka kita dapatkan persamaan X cos alfa ditambah Y sin alfa sama dengan N. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, mari kita beranjak ke contoh soal. Ubahlah persamaan-persamaan garis lurus berikut ini menjadi bentuk persamaan normal. Kemudian tentukan jarak garis-garis tersebut. Ke titik asal. Baik, di sini terdapat persamaannya yaitu 3x min 4y plus 10 sama dengan 0. Di mana karena 10 merupakan bilangan positif, maka nilai K yang dipilih adalah yang bertanda negatif. Oke, K-nya itu sama dengan plus minus 1 per akar 3 pangkat 2 ditambah minus 4 pangkat 2 sama dengan plus minus 1 per akar 25 sama dengan plus minus 1 per 5. Karena 10 ini merupakan bilangan positif, maka nilai K yang dipilih adalah bertanda negatif. Jadi K sama dengan plus minus 1 per 5. Bentuk persamaan normal yang dimaksud adalah minus 3 per 5x ditambah 4 per 5y min 2 sama dengan 0. Dari persamaan normal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa jarak titik asal O ke garis 3x min 4y plus 10 sama dengan 0 adalah 2 satuan panjang. Nah, untuk pembahasan selanjutnya teman-teman, ini ada kedudukan suatu titik terhadap garis. Sekarang kita pandang sebuah titik P dan sebuah garis G. Nah, dari kondisi ini hanya ada dua kemungkinan posisi atau letak titik P dan garis G tersebut. Apa saja? Yang pertama, titik P terletak pada garis G. Yang kedua, titik P tidak terletak di garis G atau berada di luar garis G. Nah, agar kita lebih paham apa maksudnya, kita langsung saja ke contoh. Nah, sini sudah tertera satu contoh, yaitu selidikilah apakah titik P6,2 terletak pada garis G2x plus 3y min 12 sama dengan 0. Gimana caranya? Di sini titik P6,2 kita dapat mengetahui x sama dengan 6 dan y sama dengan 2. Nah, tersedia juga persamaan garis G2x plus 3y min 12 sama dengan 0. X sama dengan 6 dan y sama dengan 2 kita substitusikan ke persamaan garis G. Sehingga kita dapatkan hasil 2x plus 3y min 12 sama dengan 0. 2 kali 6 ditambah 3 kali 2 min 12, sehingga didapatkan 12 ditambah 6 min 12. Sehingga hasilnya adalah min 6. Itu tidak sama dengan 0. Maka kita dapat simpulkan karena min 6 tidak sama dengan 0, maka titik P tidak terletak pada garis G. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang kedudukan suatu titik terhadap garis, nah kali ini kita akan berbicara tentang kedudukan suatu garis terhadap garis lainnya.
Nah, di sini sekarang kita membayangkan dua buah garis lurus, misalkan G1 dan G2. Apabila letak atau sisi dua garis itu diamati kedudukannya pada bidang datar, maka ada 3 kemungkinan kejadian. Yang pertama, dua garis itu berpotongan, atau dua garis itu sejajar, atau dua garis itu berimpit. Nah, kita langsung saja, di sini ada contoh soal, yakni dari garis-garis berikut ini, garis yang sejajar adalah, nah di sini tersedia 3 persamaan, yaitu untuk G1-nya 2x min 3y plus 6 sama dengan 0. Untuk G2-nya x plus 4y min 4 sama dengan 0. Untuk G3-nya 6x min 9y min 5 sama dengan 0. Nah, menurut kalian nih, mana sih yang sama? Yang mana sih yang sejajar? Dimana sebagaimana yang kita tahu, kalau garis yang sejajar itu adalah garis yang memiliki gradien yang sama. Ayo, di antara 3 garis ini manakah yang sama gradiennya? Oke, mari kita bahas sama-sama. Teman-teman masih ingat nggak bentuk umum yang Y sama dengan MX plus C? Nah, ingat bentuk umum ini ya. Ingat bentuk persamaan ini. Karena tadi yang diminta adalah mencari garis yang sejajar. Otomatis, jika garis itu sejajar, maka gradiennya juga sama. Oke, kita akan mencoba mencari gradien dari satu persatu persamaan garis tersebut. Untuk G1 nih, itu ada 2x min 3y plus 6 sama dengan 0. Kita ubah bentuknya ke bentuk y sama dengan mx plus c, sehingga kita dapatkan hasil 3y sama dengan 2x plus 6. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa y sama dengan 2/3 dan gradiennya sama dengan 2/3. Nah, untuk yang G2-nya itu ada x plus 4y min 4 sama dengan 0. Sini kita juga ubah bentuknya sehingga kita dapatkan 4y sama dengan min x plus y. Nah, di sini kita mendapatkan y sama dengan min 4x plus y per 4. Di mana gradiennya adalah min 1/4. Ya, persamaan 1 sama persamaan 2 gradiennya beda. Jadi penentunya ada di persamaan ketiga. Baik, untuk persamaan ketiga di sini ada 6x min 9y min 5 sama dengan 0. Kita ubah bentuknya menjadi 9y sama dengan 6x min 5, sehingga didapatkan 6/9x min 5/9. Karena 6/9 kita bisa sama-sama bagi sama-sama bagi 3, sehingga kita dapat hasil y sama dengan 2/3x min 5/9, sehingga gradien garis ketiga adalah 2/3. Nah, gradien garis ketiga dengan garis pertama sama, sehingga dapat kita simpulkan bahwa persamaan garis yang sejajar adalah G1 sama dengan G3. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jika ada saran, masukan, kritikan, bisa langsung ke kolom komentar ya teman-teman. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.